Wah, di situ Mas rasane iki turu ora iso, madang ora wareg, ora mesti dipangan. Ah, 3 bulan, ya 2 bulan 3 bulan lah. Iku wis arah dan tujuan hidupku nggak ada Mas. Bahkan aku wis pasrah karo timku lah, tim produksi itu wis pasrah. Wis nek kowe arep metu ya metu, aku pokoknya udah ikhlas kehilangan semuanya nggak apa-apa lah. Kalau emang mau memutuskan untuk menjadi pengusaha, ya bener-bener mental bisnis kita itu bukan cuma sekedar modal uang, tapi modal madul. Jadi pengusaha kok lemes mentalnya kayak tempe jare. Wah, kuwi ning kono aku ki paling nggak bisa nek direndahkan Mas. Pokoknya bukan direndahkan untuk hal yang ini ya, tapi diragukan kemampuan itu saya nggak bisa. Bahkan beliau ini ngomong nek kowe pengen disenengi kabeh wong dadi Pak RT, jadi pengusaha. Nah, akhirnya kata-kataku ini sampai saiki sih terngiang-ngiang wae. Nek aku mumet kok aku ngeluh, tak nyalon RT wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Luhur Makfuri. Kebetulan saya ini owner dari Rif Digital Printing. Rif kui apa ya? Semacam kayak konveksi lah. Konveksi yang basicnya itu lebih ke modern. Berdiri di Jogja itu tahun 2019. Rif itu berdiri karena hobi berawal dari hobi trail-trailan, seneng gonta-ganti klambi. Nah, akhirnya kita fokus produksi untuk di produk-produk trail. Saya itu aslinya Cilacap sebenarnya, bukan Jogja. Pergi dari Cilacap itu 2007, dari SMA di Jogja sampai kuliah sampai sekarang. Nah, kok aku iso njukuk ning Jogja, ya mungkin tujuan awal itu karena menuntut ilmu. Akhirnya dari SMA, kuliah sampai saya nggak sadar buka usaha di sini. Saya itu kenapa kok memutuskan untuk buka usaha sendiri itu, aku wong angel diatur Mas. Aku jiwa angel diatur. Saya itu nggak suka dengan namanya aturan, ya kan. Terus saya itu pengen jadi manusia yang bermanfaat. Garis besarnya ya saya pengen buka lowongan pekerjaan di sini. Jadi urip ning dunya kan gur mampir ngombe Mas. Ya nek ngombe sama orang ngobrol ya ora seru toh. Nek duwe karyawan kan jadi seru, buka usaha itu kan jadi banyak orang yang direkrut, jadi banyak bermanfaat buat mereka. Yo lebih ke situ sih sebenarnya. Saya dulu sebelum punya produksi sendiri itu ngemper di Sunday Morning, itu adanya di UGM. Jualan dari jam 5 pagi sampai jam 1. Walah, ya mungkin wong nek arep penak iki ya kudu sing soro sik. Jarene. Awal saya itu buka produksi itu karena tuntutan zaman sih Mas sebenarnya. Sebelum saya itu buka produksi, saya itu lebih ke keliling, jualan keliling, ke event-event, antar event. Nah, barang yang tak jual itu barang-barang aftermarket, jadi ready stock. Nah, ternyata lama-kelamaan ini barang itu nggak laku karena sudah masuk fase ke custom. Nah, mau nggak mau aku ya kudu memutuskan untuk mengikuti kemajuan zaman itu. Sing mau nih barang itu nggak ada namanya, dia nggak bisa request sesuai sama kemauan yang customer mau. Itu akhirnya saya juga harus bisa mencukupi kebutuhan customer. Nah, 2019 lah aku memutuskan untuk punya produksi sendiri, punya brand yang namanya Rif. Sebelum itu saya masih keliling
tiap event setiap minggu. Berangkat hari Jumat, pulang itu harus Senin. Selasa, Rebo, Kamis posisi standby di Jogja, Jumat berangkat lagi. Itu setiap minggu saya keliling selama 4 tahun. Nah, produk-produk itu yang dijual itu ya secara nggak langsung lah saya itu branding Rif itu karena ya, ikut event, branding punya relasi, punya kenalan. Jadi dari hobi itu akhirnya saya ciptain untuk buka usaha ini. 2019 akhirnya aku memutuskan untuk beli mesin produksi. 2019 itu juga tahun yang paling konyol menurutku karena saya itu memutuskan beli mesin tapi saya nggak ngerti aku cara ngoperasi nih kepiye, apa aja yang harus disiapin, terus apa yang harus di prepare tuh nggak ada. Jadi beli asal beli, begitu barang itu sampai ya saya nggak tahu ngapa-ngapain, ini harus gimana, ini harus dilakuin apa, itu nggak ngerti. Tapi dari situ aku jadi belajar. Saya jadi belajar kon iso ning sing ono mumet. Karena tahun awal itu tahun sing menurutku bener-bener tahun penuh tantangan, antara lanjut atau berhenti. Desain nggak bisa, bikin pola aja saya nggak tahu. Begitu nyetak resiko cacat pasti cacat. Nggak ada 1 bulan itu yang mulus, 3 bulan itu isinya rugi, orang no keuntungan sama sekali. Tapi mentalku mental pejuang mas, jadi bagaimanapun keadaannya tak hadapi dong. Awal-awal itu nggak ada untungnya mas sama sekali. Pengalamanku ki pertama pegang mesin dapat orderan SSB, wah senengnya ramu mas. Seneng banget pokoknya ada nemung seneng karo seneng banget. Tapi pas prakteknya karena saya tuh nggak tahu dasarnya sama sekali, nyetak baju itu nggak ada yang bisa dipakai mas, salah kabeh. Itu ya karena diomong bodoh ya emang ada ya rile bodoh lu orang ngerti karena saya itu waktu itu nggak pengen belajar dulu di tempat temen atau saya cari referensi dulu untuk bikin baju itu gimana sih. Terus setelah prosesnya itu apa aja, tahapnya bikin baju itu apa, dari desain masuk layout atau apapun itu saya nggak pelajari sama sekali, dan terjadilah itu kesalahan-kesalahan yang fatal. Baju 80 nggak ada sama sekali yang bisa dipakai mas, ukurannya kecil semua, nggak sesuai karena kita nggak ngerti. Pokoknya kejadian-kejadian awal itu yang menjadikan pelajaran lah, tinggu oh kedepannya saya harus lebih baik lagi, ya lebih ke situ sih sebenarnya. Apa ya, keinginan tahuanku kan besar toh, karena mungkin dari pengalaman tadi kan nggak mungkin juga pengusaha lagi pengennya rugi terus. Akhirnya saya itu bener-bener tahu itu pengoperasian produksi itu sekitar 6 bulan. Bener-bener saya itu baru tahu kesalahan-kesalahannya itu apa aja, terus teknik-tekniknya yang harus aku iniin tuh apa aja, itu sekitar 6 bulan lah. Dan 6 bulan itu nggak merasakan namanya keuntungan, intinya gur melaku sih, tapi tetap tak lakoni. Saya udah memutuskan untuk terjun di dunia konveksi, yo masa mau mundur begitu aja kan, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Nah, itu ada baik ada buruknya. Baiknya itu ya kita jadi orang yang mempunyai rasa toleransi tinggi, toleransi banget mas. Pemeneh nek masalah kon nagih, wah bener-bener harus toleransi nek gue. Corona soalnya mas, ditagih posisinya lagi lockdown gitu. Nah, itu hal positifnya. Hal negatifnya itu migrain mas. Awal corona saya dapat tender itu dari Kalimantan, nggak salah Kalimantan pos Sumatera lah, pokoknya luar Jawa. Tendernya yo alhamdulillah lumayan besar. Tendernya bukan tender perusahaan besar ya, tapi event waktu itu event di Kalimantan apa di Sumatera gitu. Karena
kuantiti produksi di RIF itu mesinnya kurang, akhirnya RIF memutuskan untuk nambah unit itu datang, kita hitung semua untuk kebutuhannya apa aja, unit itu datang, kita indenkan unit itu datang hari Senin, instalasi sampai hari Rabu itu baru bisa running. Hari Rabu running, hari Jumat lockdown mas. Doaku kuwi semoga lockdown ini Jogja tok, nggak sampai keluar Jogja. Jadi Corona ini berharap cuma ada di Jogja. Karena waktu itu wah ya wes bingung mas. Ternyata dari pihak panitia memberikan kabar mas kalau eventnya itu ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Wah di situ mas rasanya turu ora iso madang ora wareg ora mesti dipangan. 3 bulan ya 2 bulan 3 bulan lah iku wis arah dan tujuan hidupku nggak ada mas. Adanya cuma tangi metu lungguh ngelamun mlebu meneh ngono kuwi terus selama ya 3 bulan itulah kegiatan gue itu terus. Bahkan aku wis pasrah karo tim produksi itu wis pasrah. Wis nek kowe arep metu ya metu. Aku pokoknya udah ikhlas kehilangan semuanya nggak apa-apa lah. Ya waktu itu yang jadi penyemangat ki ada kakakku. Yo nek ngomong kan ora penak mas. Jadi pengusaha kok lemes mentalnya kayak tempe jare. Wah kuwi ning kono aku ki paling nggak bisa nek direndahkan mas. Pokoknya bukan direndahkan untuk hal yang ini ya, tapi diragukan kemampuan itu saya nggak bisa. Bahkan beliau ini ngomong nek kowe pengen disenengi kabeh wong dadi Pak RT, wis dadi pengusaha. Nah, akhirnya kata-kataku iki sampai saiki isih terngiang-ngiang wae. Nek aku mumet kok aku ngeluh tak nyalon RT wae. Ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya mas. Wis digawe mumet ngono kuwi ya isih dikai solusi. Kebetulan anakku nomor 2 itu baru lahir. Nah di rumah itu kan banyak orang. Nah, saya butuh masker. Ke Indomaret lah saya cari masker. Di Indomaret itu beli dibatasi waktu itu. Butuhnya 3 cuma dikasih 1. Terus ke apotek beli masker harus pakai KTP. Wis koyo wis koyo pengajuan kur ning bank. Ribet tenan. Dari situ terus aku mikir mas, ternyata mikir isengnya kenapa saya itu nggak bikin masker aja gitu. Untuk bikin masker ketoknya gampang, pokoknya pesarannya kudu dadi. Nah timku sing wis terlanjur pada pulang bekerja di rumah tak panggil lagi. Nah panggil tak kasih jobdesk masing-masing. Satu hari itu saya ngasih jobdesk mereka itu untuk desainer itu harus memberikan 15 katalog desain masker yang berkarakter. Bukan cuma di situ toh, setelah desain selesai kelar, nah ini sing ngadol ra ono. Kumpul-kumpulke lah. Saya iseng-iseng ngumpulin pengangguran sing ada di sekitar rumah. Nah, pengangguran kan butuh duit. Nah, iming-imingi, kamu mau kerja nggak? Yo biasalah, dengan banyak rayuan, penawaran yang menarik. Akhirnya mereka itu masuk ke zona yang nyaman. Nah di situ mereka itu pengangguran itu tak kasih tugas itu untuk apa jenenge jadi marketing dadaan. Tugasnya mereka itu ngiklan produk masker yang RIF buat. Akhirnya mereka mulailah ngiklan. Nggak disangka mas, produkku masker anak karakter itu 1 bulan sudah tembus sampai ke 18.000. Bahkan sampai luar negeri pun saya ngirim ke sana. Dengan standar yang ribet banget, ngirim masker itu benar-benar ada izinnya,
prosedurnya benar-benar harus standar enggak, tapi karena keadaan jadi apa sih yang nggak bisa, nah, kita gasin lah sana. 2 bulan kita produksi masker anak, habis itu saya udah nyiapin lagi produk apa lagi yang bakal dibikin, tapi tetap masker. Nah, setelah masker anak itu booming, kita beralih ke masker dewasa, tapi market yang dituju itu instansi. Kita bikin masker custom dengan label yang mereka punya, dengan dengan ciri khas yang mereka inginkan juga. Nah, dari situ akhirnya Corona menjadi berkah buat semuanya. Promosi kita itu nggak cuma sekedar dari relasi ya. Kita di Instagram kita juga ada untuk produk-produk yang kita jual apa aja, di Instagram ada, di toko oren, toko hijau, toko-toko yang ada di dunia maya, di dunia nyata juga ada. Kita bisa nerima bikin jersey trail, jersey futsal, jersey bola, basket, bahkan jaket. Untuk semua kebutuhan fashion, RIF bisa. Budget, harga, kita bisa mengikuti juga. Untuk kualitas, ya nggak mungkin diragukan lah. Pokoknya Rifki juara. Orderan yang paling berkesan itu tahun 2020 apa 2021 itu ya, 2021 kayaknya. Momennya PON Papua. Kebetulan kami dapat orderan PON, tapi bukan seragam resminya, merchandise, lebih ke merchandise yang souvenir yang dibuat di sana. Kita dapat sebulan itu 12.000 pieces kalau nggak salah itu. Itu momen paling bagus. Di situ kami merasakan euforia sangat luar biasa. Kerjanya itu nggak cuma 8 jam, 24 jam. Karena bener-bener ngerasain yang namanya seneng, gitu, kerja seneng. Terus kita juga punya tanggung jawab karena deadline. Waktu itu bener-bener kita maksimalkan. PON Papua paling berkesan lah. Kalau kesan-kesan mungkin saya minta maaf sama orang tua karena ibu saya pengennya saya jadi guru. Tapi guru kan digugulan ditiru. Wah, nah aku jadi guru ya pasti ditiru. Oh, ora pantas gitu ya. Ya mungkin itu, tapi tetap usahaku bisa berjalan sampai sekarang itu ya karena doa dari orang tua yang nggak ada hentinya. Terima kasih buat istriku sabar, terus selalu setia menemani suamimu yang limited kayak gini toh. Sama orang-orang sekitar yang selalu support buat saya sendiri. Usaha itu ada enaknya, ada nggak enaknya, tapi banyak nggak enaknya. Tenang, kalau emang mau memutuskan untuk menjadi pengusaha, ya benar-benar mental bisnis kita itu bukan cuma sekedar modal uang, tapi modal madul. Intinya nek pengen buka usaha itu tekun. Terus kita harus siap dengan semua keadaan, karena nek jadi pengusaha itu bukan cuma siap nerima uang banyak atau nerima orderan yang banyak, tapi harus siap juga ketika kita tidak punya uang sama sekali. Jadi perbanyak bersyukur, kuncinya mung iku, jangan banyak mengeluh. Pemeneh putus asa. Kita ciptakan kultur kerja keras aja itu udah nggak cukup. Kerja cerdas ya wis ora. Saiki kerja keras, kerja cerdas ya wis ora. Ya saiki mungkin
kerja happy mas. Ya mungkin itu cara iki ya, mungkin sekarang itu udah revolusi bisnisnya udah berubah ya dari zaman ke zaman itu. Dari kerja keras ke kerja cerdas seorang kayak HP lah, kayak teknologi sekarang. Zamannya HP dulu cuma bisa SMS, terus pindah ke BBM, sekarang pindah ke WhatsApp, habis itu pindah lagi ke apa gitu kan. Ya mungkin nggak jauh beda sih sama kemajuan bisnis sekarang. Mungkin itu sedikit banyak yang saya ceritakan, tapi banyak sedikitnya itu jangan dipercaya, karena saya sendiri juga belum yakin saya sampai bisa berdiri di sini membangun Riff sampai 2023. Tapi tetap yakin kalau Tuhan itu tidak pernah memberikan hal yang tidak indah buat umatnya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.